Kalau ada yang tidak sengaja kentut di sini, tut, langsung berbaik sangka. Pasti yang bersangkutan tidak ada niat kentut di masjid ini. Husnudon, pasti yang bersangkutan sudah nahan sekuat tenaga. Hanya jebol, tak tertahankan. Lalu berbaik sangka lagi, pasti yang bersangkutan batinnya tertekan dengan letupannya ini. Saya sebagai saudaranya harus menjaga perasaannya. Gitu. Tenang aja bang, tidak ada yang dengar kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menjadi cahaya bagi hati yang gelap, menjadi kelapangan hati yang sempit, menjadi jalan kesembuhan hati yang berpenyakit. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Yang membulak-balik hati kita adalah Allah. Yang membuat kita paham juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati bisa lurus niat dengan bimbingan Allah. Ilmu bisa dapat ilmu yang manfaat dengan taufik Allah. Dan apapun yang terjadi, yang penting Allah ridho kepada kita. Maka selalulah berdoa. Tidak usah risaukan Allah mengabulkan seperti apapun bentuknya. Karena doa adalah ibadah. Makin banyak berdoa, makin banyak kebaikan. Sepanjang doanya, doa meminta kebaikan. Apa kabar hadirin hadirat sekalian? Jazakallahu khairan katsir. Jazakallahu khairan Ustaz Abdul Wahab, salah seorang di antara ustadz-ustadz di Darut Tauhid di Lajnah Syariah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Ada beberapa dinamika dalam dakwah yang terjadi beberapa hari ini di tanah air. Kita semua harus tenang, harus menempatkan diri dengan pas supaya tidak jadi bagian dari yang membakar suasana, tetapi jadi bagian dari penyejuk suasana. Sepakat?
Tadi surat yang dibacakan surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12 dan 13. Coba dibaca yang ke-10-nya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Mari hadirin, kalau sudah dalam syahadat, sudah beriman ke Allah, langsung tertanam di hati kita adalah ini adalah saudara. Saudara saya. Lihat yang bak parkir adalah saudara kita. Lihat tukang dagang adalah saudara kita seiman. Kemarin diajak belanja di sebuah supermarket namanya Lulu. Ketika masuk terdengar alunan ayat-ayat Quran, murotal Quran. Ini toko milik saudara kita. Ketika hati merasa bersaudara, tiba-tiba menjadi lebih lembut. Beda ketika hati merasa bukan saudara. Benar? Fa aslihu baina akhwaikum. Posisi kita adalah yang ingin semuanya menjadi lebih damai. Enak tidak nih hadirin? Tidak bisa dipungkiri perjuangan umat Islam di Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada beragam organisasi yang syahadatnya sama, sholatnya sama, saumnya, zakatnya, hajinya, Masya Allah, yang beda cuma nama organisasinya. Dan sepanjang beriman kepada Allah, innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Enak hadirin? Kalau kita merasa sudah saudara, bawaannya adalah sayang. Saudara itu bawaannya ingin membantu. Saudara punya hutang kan mau kita bantu-bantu nyumbang. Saudara sakit ingin bantu. Nah, kalau sudah lawan itu maunya mengalahkan, menjatuhkan. Bahkan kalau sudah musuh bawaannya mau menghancurkan. Tidak boleh kepada orang beriman kita seperti itu, karena perintah dari Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara mereka yang berbeda pendapat. Siapalah saya tidak bisa mendamaikan. Kalau gitu jangan ngomporin, nambah parahnya kerusakan. Betul? Saudara ini ada dua jenis, satu saudara seiman. Bagaimana kalau yang agamanya lain? Itu namanya saudara sesama manusia, saudara dalam kemanusiaan. Sama-sama turunan Aki Adam dan Nini Hawa. Benar? Bagaimana kalau kita dengan kambing, lelaki dengan kambing, apa persamaannya? Punya janggut? Bukan, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ya saudara, ini saudara-saudara saya yang ada beberapa perbedaan sedikit saja, tapi pada imannya sama. Kalau sudah merasa bersaudara, lebih jinak hati ini. Sepakat tidak hadirin? Saya saudara siapa? Saudaramu kan? Ada pengalaman waktu haji. Haji, kafilah Darut Tauhid, yang kafilah jalan kaki, harus ada tim pendahulu yang ngapling supaya ada tempat istirahat. Dibatas pakai rapia. Tiba-tiba karena kafilahnya belum datang, yang datang beberapa orang Bangladesh. Masuk aja ke dalam wilayah yang dipagar itu. Pas sudah duduk, haji, Indonesia maksudnya, ini buat orang Indonesia. Lalu dia bengong gitu. Lalu dia bertanya dalam bahasa Inggris,
bukankah saya juga saudaramu? Satu patah kata tapi meluluhkan hati. Oh, yes. Langsung sepertinya tercerahkan. Bukankah saya saudaramu? Oh iya ya. Ayo tafadol silakan. Tafadol akhi, tafadol haji. Hanya dengan sepatah kata, bukankah saya juga saudaramu? Ini nih masalahnya waktu haji tuh. Waktu haji dari berbagai negara datang. Padahal semuanya saudara kita. Tapi yang merasa sebagai saudara dekat biasanya yang sebangsa. Ini Indonesia ya, itu Afrika, Turki. Nanti di kalangan Indonesia kita suka menyempitkan diri. Yang namanya saudara biasanya satu provinsi. Jawa Barat, Jawa Timur sana, bisnya beda lagi. Sana turun. Yang saudara dekat ternyata satu provinsi. Sesudah satu provinsi ternyata saudara yang paling dekat adalah satu KBIH. Emang KBIH lain, maaf salah bis, turun. Nanti satu KBIH saudara yang paling asli ternyata yang sekamar. Mau masuk lift, ibu bukan kamar kami, keluar bu. Dikeluarin tuh nenek-nenek. Makin sempit perasa bersaudara, makin banyak lawannya. Makanya dalam manajemen konflik yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kalau ada konflik atau ada perbedaan, maka yang 3 semangat yang harus kita miliki. Yang pertama semangat bersaudara, yang kedua semangat solusi, dan yang ketiga semangat sukses bersama. Ulangi, 1, mana suaranya? 2, semangat solusi. 3, ya seperti kemarin ada sedikit perbedaan pendapat. Ini saudara. Terus gimana nih ada sedikit beda pendapat? Silaturahim, dialog. Dan akhirnya sama-sama bahagia. Begitulah ya. Harus hati-hati memang. Zaman Belanda dulu negara kecil Belanda. Tapi berhasil menjajah kita 350 tahun. Senjatanya bukan peluru. Senjatanya adalah berhasil mengadu domba. Popularitas, perhiasan, gak ada kaitan antara sakinah dengan duniawi. Sakinah itu kaitannya dengan qalbun salim, hati yang bersih, selamat. Jadi mau nyari sakinah, coba bu, kalau suami ganteng bekal sakinah enggak? Tergantung, ini ganteng bu, bukan gantung. Suami tergantung meninggal atuh bu ya. Tergantung, benar. Siapanya sekarang yang bersih hati bu? Istrinya atau suaminya bu? Halo? Yang bikin ibu bahagia kebersihan hati suami atau kebersihan hati ibu? Saya tahu dua-duanya pasti sukses bu. Saya pun hanya salah satu. Bu, kalau ibu merasa sakinah tuh karena perilaku suami atau perilaku ibu sendiri? Hah? Suami sendiri? Diri sendiri, benar bu. Siti Asia suaminya tuh Fir'aun. Udah segitu buruknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakan Siti Asia karena kedekatannya dengan Allah. Makanya hadirin, kalau di rumah misalkan harus jelas goalnya dulu. Apa target terutama? Saya targetnya memiliki qalbun salim, hati yang selamat, yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kesombongan, bersih dari riya, dari kedengkian. Itu target. Kenapa? Karena dari qalbun salimlah lahir akhlakul karimah, dari qalbun salimlah amal diterima, dari qalbun salimlah datangnya keridhaan Allah,
dan perjumpaan dengan Allah nanti juga qalbun salim. Makanya semua episode harus jadi mujahadah untuk membersihkan hati. Ulangi. Ini rada panjang yang diulanginya ya. Semua episode harus jadi ladang mujahadah. Mujahadah itu latihan bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati. Karena goal kita kan qalbun salim. Ada ibu-ibu yang mengeluh karena suaminya tuh kurang perhatian, kurang baik, nggak menghargai istri, nganggap remeh. Nggak usah risau bu. Gak risau gimana ya tuh sok silakan risau ya kalau tetap kalau lillahi ta'ala semuanya dicatat. Ibu ngebangunin pak tahajud apa sendiri aja. Kalau lihat enggak, ambil wudhu, ya Allah suami saya belum mau tahajud, hanya engkau yang bisa membangun, ampuni dosa-dosanya. Pahalanya buat siapa? Istri atau suami? Istri. Pak, ke masjid dong pak, kata Agim. Lelaki yang gak ke masjid namanya lelaki solehah. Siapa si Agim ngomong gitu? Dia yang solehah sejati. Ini, ibu jangan nyebut-nyebut nama saya. Wah, sholat di masjid itu kalau jamaah sepanjang malam pak, dianggap sholat sunnah terus menerus, dianggap sholat terus menerus. Ya lain kali aja lah. Ibu nggak rugi sama sekali. Udah dong bu, jangan nasihatin terus, bosen saya dengarnya. Pengajian mana buktinya? Tenang. Ini ingat kayak gitu. Jawab hadirin, izin Allah bukan. Allah lihat nggak bagaimana sikap ibu, sikap suami? Tenang, langsung kalau nyesek ke hati, ini rumus ya. Kalau nyesek hati ke hati maka kuncinya cuma satu, zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Pokoknya jangan banyak mikir kalau udah nyesek, melainkan banyak zikir. Karena kalau udah nyesek ke hati banyak mikir, jatuhnya nafsu yang main. Si bapak gini ya, aduh, ngepek nggak buat bapak ibu gini-ginian? Ngepek nggak? No, jadi nggak ada gunanya. Papa kok sekarang jadi gini sama mama? Dulu nggak kayak gini, dulu juga mama nggak kayak gitu. Makin remuk hadirin. Salah. Udah diberitahu rumusnya. Kalau hati lagi nyesek, jangan ngomong, jangan nulis, jangan melakukan penampakan, karena pasti nggak enak dilihat, nggak enak didengar, nggak enak dibaca. Cuma satu yang dilakukan kalau lagi nyesek apa? Zikrullah ta'ala, ingat ke Allah. Dan apa yang paling pas buat kita zikirnya kalau lagi nyesek begitu? Istighfar. Suami yang ngacau saya istighfar. Sok atau suruh suaminya istighfar. Pak istighfar, kamu yang istighfar. Tuh kan, udah dibilangin. Udah nih. Astagfirullahaladzim. Karena yang paling penting kita sadar, setiap kali kita nyesek tidak enak itu pasti ada dosa yang udah kita lakukan. Dosa saya apa? Jangan nanya ke saya ya. Saya kan bukan suamimu, tidak tahu apa-apa. Dosanya periksa. Mungkin ke pembantu zolim. Beli ayam, uangnya kurang, tambahin dong oleh bibi Dia yang mau makan, bibi yang bayar. Mungkin ke tetangga, mungkin ke tukang dagang, mungkin janji nggak dipenuhi.
Banyak sekali dosa-dosa kita. Ngomong-ngomong, ibu-ibu punya dosa enggak sih? Punya tidak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Sudah siap-siap menderita kalau gitu. Karena tiap dosa pasti balik ke dirinya sendiri. Bapak kenapa ngangguk-ngangguk kayak puas begitu, Pak? Emang Bapak nggak punya dosa? Apalagi lelaki, Pak. Oh, berat. Nanti kita ditanya tuh, istri, kita belum bisa masuk surga sebelum didikan kita benar enggak? Saya lebih lama lagi periksanya, Pak. Ya. Pak, jangan gitulah ketawanya, Pak. Biasa aja seperti yang senang saya lama diperiksa. Saya rombongan, Bu. 2 rombongan nanti ditanya. Gimana saya ngedidik istri-istri saya? Tanggung jawab tuh, Pak. Belum lagi 11 anak. Ditanya satu-satu nanti saya, Pak. Oh, kalau gitu mending gak punya jodoh. Itu juga belum tentu selamat ya. Dan ada yang sendiri ngaco juga, Pak. Karena dia nggak bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dah, istighfar ya. Kalau udah mulai nggak enak, udah diem. Astagfirullah. Misalkan lagi makan dimanyunin suami, Pak makan dulu. Ya, bosan. Tenang, astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa kamu istighfar terus? Gitu. Jadi wanita tuh tobat terus menerus. Insya Allah, Pak. Makin nyesek, makin pedas, makin gugur tuh dosa. Gak usah risau. Sudah seminggu nih suami saya judes ke saya. Terus istighfar. Allah pasti lihat. Allah pasti lihat. Pasti lihat. Bagaimana situasi yang terjadi real. Remuknya perasaan, lukanya di hati, tercabik-cabiknya kolbu, derai air mata, sajadah yang basah oleh air mata, tobat, semuanya tercatat dan semuanya bersaksi nanti di sisi Allah. Dan tidak ada yang tidak dibalas. Ada waktu. Tenang. Saya sudah melakukan yang terbaik. Belum ya. Cirinya apa? Itu belum ikhlas. Kalau udah ikhlas nggak akan rewel ngomong sama saya ya. Ada yang saya sudah tobat, belum, Bu. Atau dari mana? Ya itu ibu disebut-sebut terus ya. Yang tobat asli pasti nggak banyak ngomong. Karena nggak ada keperluan diakui orang lain dirinya ada tobat. Orang yang tobat asli itu keperluannya cuma satu, diampuni Allah. Apakah orang lain mengakui atau tidak, apakah dihargai atau tidak, tidak penting. Saya sudah berubah, suami saya tidak menghargai saya. Ibu belum berubah. Saya ikhlas, enggak. Kenapa tahu enggak ikhlas? Itu disebut-sebut. Orang yang nyebut-nyebut ikhlas itu enggak ikhlas, karena dia ingin diakui bahwa dirinya ikhlas. Wah, ini mah pengajian rumit nih. Kemarin mah nggak dalam-dalam amat begini udah soleh, kenapa sekarang jadi nggak soleh sama sekali ya? Di pengajian lain mah saya udah soleh. Ya nggak gimana, kalau kita udah ngaku bersih berarti kita kotor. Oh hadirin, dan jangan menganggap saya sudah mengamalkan yang saya ceramahkan ini. Saya juga sampai berkeringat begini hadirin, asa kurang cocok dengan saya ceramahnya nih. Doakanlah hadirin, orang yang ingin hati bersih tidak mesti orang yang belum haji, guru agama boleh cerita haji, asal jangan mengesankan dirinya sudah haji. Nah, kita ingin hati bersih, kalau yang berhati bersih aja ceramah, jarang yang ceramah ya. Yang ingin hati bersih juga boleh mengajak orang lain, asal jangan mengesankan dirinya sudah bersih. Begitulah saudaraku sekalian. Jadi kalau nanti kita nggak dihargai, bahkan nggak diingat-ingat, orang lupa kepada kebaikan kita, ya nggak apa-apalah, Allah pasti ingat, bener? Masa dia nggak menghargai sedikit pun juga? Berarti 2, ibu bapak dapat pahala beramal, dan Allah
ingin meningkatkan kualitas keikhlasan. Karena kalau setiap kebaikan dipuji, tiap kebaikan dihargai, tiap kebaikan dibalas budi, tiap kebaikan diumumkan, tiap kebaikan dipasang, kita bisa jadi nggak ikhlas ya. Tapi udah berjuang, tapi tidak diakui, tidak dihargai. Ini Allah tahu. Mungkin makin tajam, makin ikhlas, makin putus harapan, kling, nanti waktunya Allah ngebuka. Saya udah cerita belum di sini yang anak anak santri pulang ke rumah? Innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan suka mencari-cari aib, kekurangan, kesalahan, mengorek-ngorek, memata-matai, dan jangan bergunjing. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Ada saudara meninggal, lalu jasadnya kita gigit, kita makan, kita kunyah. Itulah perumpamaan yang sangat-sangat menjijikan bagi orang yang bergibah. Satu apa larangannya? Su'udzon, jangan buruk sangka. Harusnya bagaimana? Husnudzon, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka karena Allah. Ini maaf perumpamaannya. Kalau ada yang tidak sengaja kentut di sini, langsung berbaik sangka. Pasti yang bersangkutan tidak ada niat kentut di masjid ini. Husnudon, pasti yang bersangkutan sudah nahan sekuat tenaga, hanya jebol tak tertahankan. Lalu berbaik sangka lagi, pasti yang bersangkutan batinnya tertekan dengan letupannya ini. Saya sebagai saudaranya harus menjaga perasaannya. Gitu. Tenang aja bang, tidak ada yang dengar kok. Lagi sholat, HP bunyi, ada yang bunyi kering. Atau gimana bunyi HP sekarang, itu mau kuno ya. Teng 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 teng. Itu lagu kematian lagi sholat. Lagi sholat bunyi HP seseorang. Biasanya yang tidak hati-hati kurang ajar. Lagi sholat HP dibunyikan, Allah Akbar, enggak kira-kira pasti HP jelek nih, lagunya kuno banget. Lihat Messi aja ke lapangan sepak bola ngebawa HP terus ngelantur sampai selesai sholatnya. Harusnya pas bunyi gitu mungkin dengar, harus ingat ini izin Allah, ini cobaan dari Allah. Saya harus lebih khusyuk, fokus. Selesai sholat dia pasti tidak ada niat mengganggu sholat jamaah. Dia mungkin sudah mematikan HP-nya, tapi ada beberapa HP yang kuat tidak mati-mati. Dia pasti sudah tertekan dengan HP-nya ini, yang bunyi ini. Saya harus tenangkan. Gak apa-apa bang, insya Allah pelajaran bagi semua. Lain kali saya juga jadi dapat hikmah. Gak apa-apa. Ini enak hadirin. Enak berbaik sangka tuh bikin tenang. Coba kalau mau balik telat datang jamaah. Nah mau balik teh telat ngaco pisan, katanya Ustadz telat mana contoh Quran, langsung wajahnya nggak enak. Sudah jam 9, jam 10 mau balik belum datang, mungkin sedang nolong orang, mungkin sedang sholat dulu, mungkin ada yang lebih wajib yang tidak diduga. Enak nggak ke hati kita? Pas datang mau balik, bagaimana Pak? Ada masalah? Ah tidak, kok Bapak telat setengah jam? Ketiduran.
Kita udah berbaik sangka, ternyata beliau ketiduran, langsung berbaik sangka lagi. Boleh jadi ini ketiduran yang terakhir kali. Mungkin sesudah ini akan tidur selama. Siapa yang ngomong selama-lamanya istighfar? Bukankah orang salah tidak akan selamanya jadi salah? Benar? Kita juga salah pengen benar. Kalau orang salah tidak ada yang niat mau salah seumur-umur. Pernah suatu saat nengok sebuah penjara, lalu di penjara itu ada orang dari Indonesia Timur, bukan Islam. Nengok ke kamarnya, di kamarnya ada boneka 2. Ini kok boneka di sini bang? Badannya penuh tato. Ya, itu kalau saya ingat anak-anak saya. Apa yang paling abang cita-citakan anak-anak? Saya tidak mau anak-anak saya hidupnya seperti saya jadi penjahat. Saya tidak mau. Walaupun beliau pernah berbuat jahat, tapi tetap saja hati kecilnya tidak mau anak-anaknya jadi jahat. Makanya hadirin, sudahlah, jangan capek berburuk sangka. Bu, ibu, bu, kalau suami telat pulang gimana? Cik kasih mikrofon, pengen tahu Husnuzon. Saya kan gak pernah jadi perempuan. Mana mikrofon? Halo, ada mikrofon panitia? Panitia harus berbaik sangka ya. Panitia sedang menolong orang banyak. Mana panitia? Jangan menggagalkan ceramah saya. Bu, siapa yang mau jawab bagaimana berbaik sangka kalau suami telat datang? Cepat. Jangan kemana-mana, saya sudah, sana. Ya bu. Ayo bu. Oh, kalau suami telat pulang saya suka berdoa Pak. Oh. Untuk kebaikannya. Contohnya gimana bu? Saya tidak ada prasangka buruk, tapi buat saya. Mungkin gak tahu ibu-ibu yang lain. Jadi kalau misalkan suami telat pulang 2 minggu gitu bang. Alhamdulillah Pak, suami saya suami yang soleh. Suami yang soleh tidak pernah telat pulang, kerja juga langsung pulang. Alhamdulillah. Iya. Jadi saya tidak bisa merasakan suami enggak lambat pulang, enggak bisa merasakan kayak gimana gitu. Oh ya, kenapa tuh pakai ngacung bu? Ya udah nggak apa. Sudah, tidak boleh nyebut kenapa ya. Tolong panitia ya yang lebih dramatis ya, silakan. Jong, siapa yang bergulat hati? Harus yang punya suami ya. Saya tidak buruk sangka kepada suami. Kenapa? Karena suami sudah pulang selama-lamanya. Ada lagi enggak? Seorang ibu, saya pengen tahu pergulatan wanita. Ayo. Ada yang mau ngacung. Halo, assalamualaikum. Yang mana? Assalamualaikum. Ada jasadnya tidak nih? Saya harus berbaik sangka, ada jasadnya. Assalamualaikum. Iya, yang mana bu? Ngacung. Segini banyaknya ibu-ibu. Dianggap tidak ada jasadnya, suudon. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau saya ya mungkin khawatir ya kalau dia telat pulang. Kita khawatir. Bukan pertamanya. Kita, bu, ibu aja. Iya. Saya ya mesti khawatir. Cuman kita kembali ke Allah, pasrah ke Allah. Tapi ya terutama pasti kita lagi. Saya telepon mesti atau di kalau mungkin terlambatnya sebentar sih udah biasa. Mungkin ada apa? Kita prasangka baik aja, pasrah ke Allah. Kalau mungkin telatnya ya nggak biasa waktu dia pulang, ya mungkin kita telepon, kita cari informasinya, begitu Ibu aja lah ya, jangan bawa-bawa saya bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah benar kalau gitu, udah solehah semua ya. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka karena niatnya mematuhi perintah Allah, Allah nyuruh berbaik sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Kalaupun ternyata
yang dibaik sangkai ini bersikap tidak baik di belakang dan kita tidak tahu, Allah pasti tahu. Allah tahu kita berprasangka baik, Allah juga tahu yang diprasangkainya ada yang kurang baik. Hadiahnya boleh jadi oleh Allah dibalikan, hatinya jadi robah tuh. Yang tadinya tidak baik jadi baik. Wala tajassasu, dan jangan suka ngorek-ngorek aib-aib, kekurangan. Bolehkah ibu-ibu membuka HP suami? Bolehkah ibu-ibu membuka HP suami? Hah? Boleh tidak? Tergantung. Kalau kata suami, Bu, bukain HP, harus. Tapi kalau suami tidur, ibu bangun. Jangan, Bu. Pertama, ibu nggak tahu passwordnya. Ya. Kalaupun tahu, tetap itu terlarang. Suami juga jangan. Saling percaya saja pada takut ke Allah. Benar? Beri contoh yang baik, didik dengan benar, beri rambu-rambu, sudah. Nanti di akhirat masing-masing. Tidak harus kita bongkar-bongkar. Ingat ya, kalau kita tidak suka mengorek-ngorek kekurangan kesalahan orang lain, tapi kalau orang itu berbuat salah, kita sudah husnuzon, sudah tidak ngorek-ngorek, dan kita lebih baik tahu, Allah akan ngasih tahu tanpa kita korek-korek. Tidak ada siapapun yang tersembunyi perbuatannya dari pengetahuan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada kebohongan yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada selingkuh yang tidak nampak bagi Allah. Semua rahasia Allah tahu. Semua perbuatan Allah saksikan. Semua kebohongan Allah tahu dengan jelas. Orang tidak ketahuan bukan karena jago menyembunyikan. Orang tidak ketahuan karena belum dibuka oleh Allah. Kalau Allah membuka, pasti kebuka. Kita ini dihormatin orang karena Allah masih nutup-nutupi aib dosa, bukan jago. Enggak ada jagoan, tidak ada jagoan, tidak ada pembohong ulung, tidak ada penipu ulung, tidak ada. Semuanya diketahui oleh Allah, dan kalau belum terbuka karena Allah belum membuka. Kalau Allah mau membuka, pasti kebuka. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu hanya bisa ngebuka yang Allah buka. OTT, operasi tangkap tangan, itu karena Allah mau orang itu ketahuan, maka KPK digerakkan, kadang polisi digerakkan. Tidak ada yang bisa lari dari apa yang Allah akan buka. Jelas? Halo? Suami diam-diam, tiba-tiba habis baterai, dicas, lupa ngunci ya. Istri lagi mau minjem colokan, bukan mau baca, tapi udah nongol sendiri, ngepas. Itu Allah lagi ngasih tahu. Bu, kalau ibu ngebuka-buka HP suami, misalkan ada yang tidak cocok dengan keinginan ibu kan gimana jadinya, Bu, perasaannya? Kaget? Cik, siapa yang suka buka-buka, gimana perasaannya? Marah? Kalau sudah meriksa HP suami, urusan jadi beres atau nambah? Jawab.
nambah. Janganlah, mending patuh ke Allah saja. Sepakat? Sepakat tidak nih? Dah, pokoknya mah nggak usah serba ingin tahu. Kemarin sudah dibahas juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, nggak usah diomongin. Kalau ketemu teman hari Senin, lagi saum nggak? Ini juga nggak usah. Ini bukan aib tapi nyusahkan. Kalau dia saum ditanya, lagi saum nggak? Kepaksa ngomong, ya nggak? Insya Allah saya lagi saum. Hari ini kan hari Senin. Saya sudah 5 tahun ngamalin Senin Kamis. Hilang tuh pahala ya kan? Gara-gara saudara nanya, so tahu sih diam. Nggak usah nanya, tadi malam tahajud enggak? Ya tahajud dong. Tahu sendiri kan? Saya udah 3 tahun nggak pernah ninggalin tahajud. Rusak aja. Ada yang sedekah? Kamu sedekah cuma 50.000? Enggak, 100.000. Jadi aja kebongkar. Udah nggak usah segala ditanya. Juga kalau ketemuan nggak usah nanya, ibu anaknya berapa? Ih, jangan nanya, dia kan belum nikah. Jadi nggak enak. Nggak usah ditanya suaminya mana. Kan belum tentu ada suami, benar? Mungkin sedang jauh, mungkin sudah pisah, mungkin meninggal, atau mungkin sedang di mana gitu. Nggak usah segala ditanya. Shh, jelas? Juga nanya ubannya udah berapa banyak, mau apa? Nanya berat badan, ibu berapa kintal sekarang? Oh itu kintal itu sudah kejahatan terselubung itu. Kenapa pakai kintal? Kintal kan karung ya. Sepertinya sepele hadirin, tapi ini persaudaraan bisa rusak nih. Jangan suka usil. Hak titik Samsudin. Ini Haji atau Heri Pak? Mau apa nanya itu? Jadi nggak enak kan? Benar? Udah nggak usah ribet dengan apa yang tidak wajib tahu. Teman naik motor, wih keren nih, nyicilnya berapa bulan? Kenapa nanya nyicilnya berapa bulan? Dah hadirin, daripada banyak omong, mending banyak istighfar, mending banyak sholawat, mending banyak tadarus atau murojaah Quran. Sepakat? Wala yaktam ba'dukum ba'do. Jangan suka bergunjing. Gunjing itu, gibah itu, kalau kita cerita tentang dia dan dia tahu, dia sakit hati, itu gibah. Jadi kalau kita ngomongin orang dan orang yang diomongin itu kalau tahu akan sakit hati, itu gibah. Itu dosanya seperti pemakan bangkai saudara yang sudah mati. Nanti tidak bisa tidak bisa dihapuskan kecuali dimaafkan oleh yang dia gibahi. Yang gibah, yang bicara dengan yang dengar sama dosanya. Walaupun tidak ngomong. Si ibu itu centil banget ya. Dia masa baru bikin majelis taklim, jamaah di tempat kami ditarik ke majelis dia. Itu jadi itu. Kenapa pindah ke majelis taklim orang kita sewot? Siapa tahu di sana ilmunya lebih bisa mendekatkan ke Allah, benar? Siapa tahu di majelis taklim itu lebih berkah. Kenapa? Dasar dengki aja kita. Dah. Jangan suka ngomongin kejelekan orang. Alhamdulillah saya mah enggak kayak ibu-ibu itu tuh. Kalau dia ngomongin saya mah enggak. Kamu lagi ngomongin siapa? Ayo siap, yang 6 ini kita amalkan. 1, jangan meremehkan. Bungkem aja. Jangan mengolok-olok, mengejek perseorangan, kelompok. Diem. Jangan mengeluarkan, membroadcast meme atau tulisan-tulisan yang mengejek saudara kita sendiri. Yang kedua apa? Jangan saling mencela. Yang ketiga, jangan saling panggil memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Yang keempat, jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Yang kelima,
Jangan senang memata-matai, mengorek-ngorek kalau bukan kewajibannya. Jaksa, ya itu kewajiban menegakkan keadilan, harus mengorek-ngorek ya, supaya nanti bukan untuk mencari aib, tapi untuk menegakkan keadilan. Boleh. Saya di pesantren, kalau ada yang salah harus diperiksa supaya keadilan ditegakkan. Kalau tidak jadi tidak adil. Yang keenam apa? Jangan bergibah. Stop ngomongin keburukan orang lain yang membuat orang sakit hati. Diam. Gimana kalau dia ngejelek-jelekin kita? Shh. Dengar ya. Kalau ada orang yang ngejelek-jelekin kita, satu, kita bersyukur. Bukan kita yang ngejelek-jelekin orang. Syukur. Dua, kita bisa belajar bahwa orang kalau ngejelekin maka tidak enak bagi kita, kita tidak akan ngejelekin orang lain. Ingat ya, kalau bicara ini ngebuka aurat. Orang itu kalau ngobrol sedang membuka aurat dirinya. Karena cara bicara orang akan memperlihatkan kesombongan, kedengkian, ria, penyakit, kebusukan hati itu jadi kebuka ke orang kalau kita banyak ngomong. Maaf ya Bu ya, ibu-ibu maafin pembantu saya ini orang kampung. Dia tuh begitulah. Dengan cara ngomong gitu ketahuan. Karena tetangga ini tahu bahwa kita kan CRT di kampung dengan pembantunya. Jadi cara bicara, kesombongan itu nampak. Kita belajar, oh saya tidak akan mau seperti dia. Tiga, kalau ada orang yang ngejelek-jelekin kita, bahan tafakur. Siapa tahu ini petunjuk dari Allah, benar? Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Dia sih pinter aja ceramah. Tapi gak cocok antara yang diomongin dengan kelakuannya. Ceramah aja kemana-mana. Anak sendiri aja gak keurus. Ayo dong mikir Bu. Itu mah bukan menghina ya. Itu mah fakta. Harusnya jangan tersinggung, malah tobat ya. Kalau ada yang menghina kita, dia bisanya ngomong jelek, kita harus ngomong bagus. Karena yang kembali ke kita adalah omongan kita sendiri. Apakah kita jadi hina dengan dihina orang? Apakah kita jadi hina dengan dihina orang? Apa yang membuat kita jadi hina? Kalau kita menghina orang. Apa yang membuat kita pasti hina? Kalau kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja. Cool, ya, cool, tenang. Begitu? Jangan bagian dalam ngomporin suasana, ya. Saya banyak grup di sini. Suka sedih kalau baca grup yang senang. Saya ada di dua kelompok yang beda. Jadi bagian ngejek itu keluar grupnya. Dalilnya ada dalilnya. Yang diejek, ngejek yang satu keluar juga, dalilnya sama. Tapi kepentingannya berbeda. Jadi menggunakan dalil itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk melakukan pembenaran diri. Sayang sekali. Ayo kalau lihat yang begitu jangan sebarkan. Posisi kita adalah wa aslihu baina akhwaikum. Bukan bagian yang berseteru, tapi bagian yang mendamaikan. Sepakat? Sepakat? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Sami ya Bashir ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duha yang maha menatap, ampuni sebusuk apapun dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah
sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua selama ini. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami lebih jarang bersyukur dibanding bersyukur atas karuniamu. Ampuni betapa banyak limpahan karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni di antara kami yang pernah mendekati zina, yang matanya berbuat zina, yang pikirannya kotor. Ampuni di antara kami yang pernah tergelincir berbuat nista. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni para ulama yang menjadi jalan cahaya hidayah bagi kami. Muliakan keluarga, keturunannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau pasti tahu. Sempurnakan balasannya ya Allah, ganjarannya. Golongkan kami menjadi hamba yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, yang sengaja, yang tidak sengaja. Gugurkan dosa-dosanya ya Allah, dan cegahlah kami dari perbuatan zalim. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, ampuni dosanya dan cegahlah dari perbuatan zalim kepada siapapun. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan majlis ini majlis yang Kau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih rapuh, berikan nikmatnya dan khusyunya ibadah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Ya Syafi, berikan kesembuhan bagi yang sakit, karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Ya Allah, karuniakan pendamping terbaik yang merindukannya. Berikan jodoh yang Engkau ridhoi, pernikahan berkah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, undang hamba-hambamu ini ke Baitullah. Sempurnakan Islam kami sebelum ajal tiba ya Allah. Ya Allah, persatukan para ulama, persatukan para ulama. Ya Allah, persatukan para ulama. Jadikan para ulama bisa membimbing kami untuk mencintai-Mu ya Allah. Titipkan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang kurang iman, yang tidak takut padamu. Ya Allah, lindungi saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun. Angkat derajat yang dihinakan, cukupi yang kekurangan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.